Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa harta, kenikmatan berupa ilmu, kenikmatan berupa Islam, kenikmatan berupa iman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang jumlahnya begitu banyak yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jikalau engkau mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh tabiat manusia itu teramat sering berbuat zalim dan sering berbuat kufur, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati yang senantiasa meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur kita wujudkan dengan lisan-lisan kita yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah letih untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk kita menggunakan, kita memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya, untuk kita gunakan dalam mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang kita fahami bersama, kita ketahui bersama, bahwasanya kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah firmankan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan di antara hal yang kita ketahui bersama, bahwasanya semua manusia akan berada dalam kerugian yang besar kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal saleh, kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati demikian kita tahu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu sebab mendapatkan keselamatan, kebahagiaan adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita jumpai diri-diri kita ini tidak jarang dihadapi dengan rasa-rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu untuk kita pupuk, di antara hal yang perlu untuk kita tanamkan semakin kuat adalah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan menghadapi momen, kita akan menghadapi bulan ibadah, bulan di mana kita bisa memaksimalkan ibadah dan memaksimalkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kiat-kiat, ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, cara agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita semakin menanamkan dalam hati-hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bisa dinikmati oleh orang-orang yang telah mendapatkan manisnya keimanan. Ibadah akan menjadi ringan bagi orang-orang yang telah merasakan indahnya manisnya keimanan, dan manisnya keimanan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali manakala seorang hamba telah menanamkan dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan bisa mendapatkan rasa indahnya manisnya keimanan. Dan yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, di puncak kecintaannya melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini yang perlu untuk kita tanamkan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah. Maka sebagai wujud syukur kita, hendaknya kita mencintai Allah dan mewujudkan dalam semangat beribadah kepadanya. Tidakkah kita mengingat bagaimana kisah Nabi SAW ketika beliau beribadah dengan begitu hebatnya, begitu luar biasanya, bahkan sampai dikisahkan kaki beliau bengkak karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban beliau ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa hal itu bisa beliau lakukan? Beliau SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukurnya Nabi beliau wujudkan dalam bentuk cinta kepada Allah dan semangat dalam beribadah kepadanya. Maka ini yang perlu kita tanamkan, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, cara memupuk semangat dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita berusaha mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tatkala beribadah hanya sebatas melakukan rutinitas biasa, dengan seorang yang beribadah didasari dengan ilmu pengetahuan tentang sunnah Nabi, tentang bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ibadah tersebut, maka rasanya akan berbeda. Orang yang beribadah dengan keyakinan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tatkala beribadah mengikuti sunnah beliau. Bahkan tatkala seorang dihampiri rasa malas, hendaknya dia berusaha untuk senantiasa mengerjakan sunnah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna likulli amalin syirratun wa inna likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, setiap amal itu mesti ada masa semangatnya, dan di setiap masa semangat itu mesti akan ada masa futur, masa seorang malas untuk beribadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tatkala dihampiri rasa malas kemudian berusaha untuk tetap menuju pada sunnahku, maka mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang malas beribadah, kemudian dia mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnahku, mencari hal selain itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, maka orang itu akan mendapatkan kebinasaan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka penting kita mempelajari bagaimana sunnah Nabi, bagaimana Nabi mencontohkan ibadah-ibadah, sehingga kita bisa memupuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah, di antara cara untuk memupuk semangat dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita meningkatkan kekhusyuan ibadah kita kepada Allah. Kadang sebagian kita beribadah tidak memahami hakikat dari ibadah tersebut. Kadang kita membaca doa-doa dalam ibadah kita,
tapi kita tidak faham apa yang kita baca. Maka ini menjadikan kita merasa hampa dengan ibadah kita. Tidak ada ruh dalam ibadah kita. Maka penting untuk memupuk rasa khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ibadah itu berat. Ibadah itu tidak ringan. Iya, untuk mereka orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bisa mewujudkan kekhusyukan, memahami bagaimana makna-makna dari ibadah yang dikerjakan, maka ibadah itu akan menjadi ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakannya. Maka kita penting untuk mewujudkan kekhusyuan di dalam beribadah sehingga kita bisa semangat terus dalam mengerjakan ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian hal yang keempat di antara cara untuk memupuk semangat kita dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita berkumpul, berkawan, berteman dengan orang-orang yang semangat dalam beribadah kepadanya. As-sahibus sahibun. Teman itu memberikan pengaruh. Agama seseorang di antaranya bergantung pada agama teman-teman dekatnya. Maka tatkala orang bisa berteman dengan orang-orang yang agamanya baik, semangat dalam beribadah, maka besar kemungkinan dia bisa meniru, mencontoh teman-teman yang dekat dengannya tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya bergantung dengan teman dekatnya, maka hendaknya masing-masing kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara cara untuk memupuk semangat kita dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita sering-sering mengingat kematian. Semua di antara kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dan kita yakini setelah kehidupan, setelah kematian itu akan ada hari pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Dan kita juga membutuhkan bekal yang banyak untuk menghadapi hari-hari setelah kematian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat Ansar, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Nabi SAW menjelaskan, orang mukmin yang paling cerdas itu bukan yang paling pandai, yang paling pintar, bukan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi setelah kematian. Jamaah yang dirahmati Allah, kita membutuhkan bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua yang telah kita lakukan. Maka dengan mengingat kematian bisa menjadikan kita semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, selain apa yang telah kami sebutkan di khutbah yang pertama tadi, di antara cara untuk mendapatkan semangat dalam beribadah yaitu dengan kita fokus pada kualitas bukan pada kuantitas. Kita berusaha untuk memperhatikan kualitas ibadah kita, dan kita perhatikan bagaimana kelanggengan keistiqomahan dari ibadah tersebut, meskipun secara jumlah mungkin tidak banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, semangatnya intens, tidak gampang untuk turun bahkan ditinggalkan, meskipun amalan itu mungkin tidak banyak ataupun sedikit. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Kita memulai dari hal-hal yang kecil dalam ibadah kita, dari yang wajib kemudian ditambahkan yang sunnah. Ketika sunnah
Ada satu dua hal yang bisa kita kerjakan, kita tambahkan. Ketika bisa istiqomah, kita tambahkan, sehingga kita bisa memaksimalkan dari kualitas dan kuantitasnya. Kemudian tidak lupa dalam menggapai semangat dalam beribadah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah karena hakikatnya manusia adalah makhluk-makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah mustahil bisa mendapatkan apa yang menjadi sebuah keinginannya. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbagusi ibadahku. Maka ini penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa agar kita diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahannya, taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mudah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, dan semoga ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.